Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Dunia kerja sekarang kan, wah kompleks banget ya. Anda sudah berbagi beberapa artikel bagus dari Harvard Business Review. Nah, misi kita sekarang, kita coba saring ya wawasan paling berguna dari situ buat Anda. Kita bakal sentuh tema-tema penting nih, kayak mindfulness, terus ketahanan atau resilience, empati, sampai gimana jadi pemimpin yang otentik tapi tetap bisa adaptasi. Yuk kita langsung bedah aja intisarinya bareng-bareng. Mulai dari mindfulness, kesadaran penuh. Di artikel yang Anda kasih itu dibilang ini bukan lagi sekedar bagus kalau ada, tapi udah harus ada. Kenapa sih kok jadi sepenting itu sekarang? Iya, itu poin bagus banget. Yang bikin ini fundamental, itu karena risetnya nunjukin dampak nyata ke otak loh. Mindfulness itu secara ilmiah ya, bisa ngubah struktur dan fungsi otak. Jadi kita lebih bisa atur diri, ambil keputusan lebih oke, dan nggak gampang kena stres berat gitu. Bukan cuma soal tenang sesaat aja. Wah, jadi ada bukti konkret ya di level otak. Nah, perubahan di otak ini, gimana manifestasinya di kerjaan sehari-hari? Ada contoh dari risetnya Langer mungkin? Nah, nyambung nih. Perubahan otak itu kelihatan di hasil riset Langer. Kinerja bisa naik loh. Bahkan di tugas yang mungkin udah bosenin kayak buat musisi simfoni, terus kita jadi nggak gampang ngejudge orang. Ini bikin kita lebih disukai, lebih karismatik katanya. Plus, bantu fokus juga, biar nggak dikit-dikit cek email gitu kan. Iya banget tuh godaan cek email. Tapi ya itu, sama kayak olahraga fisik, butuh latihan, rutin. Mungkin sekitar, ya 20-30 menit sehari lah, biar hasilnya kerasa. Oke. Jadi perlu komitmen ya. Nah, ngomongin soal hadapi tantangan, kita geser ke resilience atau ketahanan. Katanya ini bisa dipelajari ya, bukan bakat dari lahir. Betul sekali, dan ini kabar baik kan? Salah satu kuncinya itu dari Viktor Frankl. Dia punya konsep meaning making, pembuatan makna. Intinya, orang yang resilient itu bisa melihat kesulitan sekarang sebagai semacam jembatan ke masa depan yang lebih baik. Jadi, tantangan saat ini tuh rasanya lebih bisa dihadapi karena ada makna di baliknya. Mencari makna di tengah kesulitannya, menarik. Terus ada juga sudut pandang lain dari Goleman sama Davidson. Mereka lihatnya dari sisi otak lagi ya, mirip mindfulness tadi. Katanya bisa latih ulang otak. Iya, persis. Latihan kayak mindfulness itu bisa bantu geser aktivitas otak kita. Dari yang katakanlah cenderung reaktif sama stres, ke bagian otak yang lebih tenang, lebih resilient. Studi di startup biotech yang Anda bagikan itu nunjukin pergeseran ini beneran terjadi. Selain itu, ada juga ide soal kemenangan kecil atau small wins. Gimana tuh kaitannya sama resiliensi? Nah, ini juga penting nih. Ternyata, kemajuan-kemajuan kecil tapi konsisten di kerjaan sehari-hari itu dampaknya gede banget buat semangat kita. Buat emosi positif, cara kita mandang kerjaan. Jadi kayak ngumpulin energi positif gitu. Dan resiliensi itu kan bukan cuma soal bertahan ya, tapi juga gimana kita bisa recharge energi kita lagi. Oke, jadi resiliensi itu aktif ya, bukan pasif nunggu badai berlalu. Sekarang kita pindah ke interaksi nih, empati. Ada riset menarik dari Emma Seppala soal responsulasasi atau compassion pas karyawan bikin salah. Kenapa itu lebih bagus daripada marah-marah atau tegas saja? Karena intinya di hubungan. Welas asih itu bangun kepercayaan sama loyalitas. Karyawan kalau merasa dimengerti pas salah, itu loyalitasnya bisa lebih kuat daripada dikasih bonus loh kadang-kadang. Sebaliknya, kalau responsnya marah, itu di otak langsung nyala alarm bahaya. Kreativitas mati, dan pemimpinnya malah kelihatan ya kurang efektif gitu. Welas asih itu ngebangun, marah itu ngerusak, gampangnya gitu. Iya, masuk akal. Tapi nih, ada temuan yang agak bikin kaget juga. Katanya, orang yang justru pernah ngalamin hal susah yang sama, malah bisa jadi kurang empati. Ini kok kayak kebalikan dari yang kita kira ya? Nah, ini dia paradoksnya. Penting buat Anda sadari nih, pengalaman pribadi itu nggak otomatis bikin kita lebih empati ke orang lain yang ngalamin hal serupa sekarang. Kadang malah muncul pikiran, dulu saya aja bisa lewatin kok kamu nggak gitu. Justru malah jadi penghalang empati. Jadi jangan anggap pengalaman sama pasti pemahamannya sama. Wah, oke. Pelajaran penting nih. Dan empati ini ternyata ada batasnya juga ya, nggak bisa tanpa batas.
Iya, ada yang ngingetin soal ini namanya Adam Waits. Empati kebanyakan bisa bikin kita capek sendiri. Compassion fatigue. Terus empati kita juga seringnya lebih ke orang yang mirip sama kita, bias kelompok gitu. Dan satu lagi yang menarik, katanya kekuasaan itu cenderung bikin kemampuan empati menurun. Jadi ya, empati itu perlu dikelola dengan bijak lah. Oke, dicatat. Terakhir nih, soal otentisitas. Ada istilah paradoks otentisitas dari Herminia Ibarra. Maksudnya, jadi diri sendiri itu bukan berarti kaku atau harus belak-belakan semua gitu ya. Tepat sekali, otentisitas yang efektif itu, menurut Ibarra, bukan berarti kita pegang teguh satu versi diri sejati terus nggak mau berubah. Malah sebaliknya, ini proses belajar. Kita lihat contoh dari banyak orang, berani coba gaya kepemimpinan baru, keluar dari zona nyaman, gitu. Adaptasi perilaku tanpa merasa jadi orang lain. Kan peran kita sering ganti-ganti, ya kita perlu tumbuh juga. Jadi otentik itu sambil terus belajar dan adaptasi ya. Nah, gimana hubungannya sama konsep vulnerability atau kerentanan dari Brené Brown? Itu kan juga disinggung ya? Nyambung banget. Kerentanan itu kan bukan lemah ya, tapi berani tampil apa adanya, ngakuin kalau nggak sempurna. Justru itu jadi jembatan buat koneksi yang lebih dalam. Pas pemimpin berani nunjukin sisi rentannya secara pas, itu justru bangun kepercayaan. Jadi ini ngelengkapin ide otentisitas adaptif tadi. Jadi diri sendiri, tapi sambil terus belajar, berkembang, dan terhubung sebagai manusia. Oke, jadi setelah kita gali semua ini ya soal mindfulness, resiliency, empati yang ternyata ada nuansanya, terus otentisitas yang adaptif, apa nih artinya buat Anda semua dalam menghadapi kerjaan sehari-hari? Kayaknya kemampuan ngelola diri sendiri dan interaksi ini penting banget ya. Nah, ini nih jadi bahan renungan buat Anda. Dengan semua wawasan ini, yang kadang saling dukung, kadang kayaknya beda arah, gimana ya caranya Anda bisa secara sadar menyeimbangkan antara dorongan dari dalam diri buat jujur sama diri sendiri, sama tuntutan dari luar buat adaptasi, buat nyambung sama orang lain secara efektif, dan buat memimpin di lingkungan Anda yang unik itu. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya.